Habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Engkau baik dan sangat amat baik. Layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Jangan ada paradigma, tata nilai, mindset, profil diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tapi kami yang berubah. Dan buat setiap jiwa di tempat ini suka berubah, sehingga mereka menikmati ibadah sejati pulang sangat beda dengan ketika mereka tiba. Roh Kudus berotoritaslah, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik. Amin. Misalnya, perhatikan baik-baik. Misalnya anak saya pagi-pagi minta duit 10.000. Dia beli rokok, malamnya dia minta 100.000. Saya kasih nggak? Jawab dong. 10.000 dia nggak bisa pertanggungjawabkan. Dia beli rokok, dia minta 100.000 malamnya. Saya kasih nggak? Enggak lah. Nyambung. Maafkan saya khotbah apa adanya walaupun nggak diundang lagi. Catat baik-baik ya. Catat baik. Salah satu orang bodoh tidak konsisten. Hari ini tanggal berapa saudara? 12, 13. Oke, 13. Tahun ini ada berapa hari? 365 hari. Dari 365 hari kita pakai sudah berapa hari? Jawab dong. 44 hari. 31 tambah 13 ya. 44 hari. Berarti sisanya berapa hari? Masih bagus ke matematika loh. Berapa hari sisanya? 321 hari. Nyambung gak sih? 44 tambah 321. Iya, 365 ya. Halo, jujur ya. Kalau 44 hari Anda malas baca Alkitab, jujur dong, kira-kira 321 hari dikasih lagi gak? Mereka rela muka lo. Jangan-jangan ada bulan ini kita meninggal. Mulai takut kan? Halo. Kristen itu bukan agama kebanggaan, tapi Kristen itu agama tanggung jawab. Kita jangan lagi mendekati Yesus yang akan datang sebagai bayi Natal. Dia akan datang kedua kali sebagai hakim. Harus bertanggung jawab. Kristen itu bertanggung jawab. Tanya diri Anda, saya bertanggung jawab nggak sebagai suami? Kalau Anda suami, Anda bertanggung jawab nggak sebagai istri? Anda bertanggung jawab nggak sebagai orang tua? Anda bertanggung jawab nggak sebagai anak? Anda bertanggung jawab nggak sebagai pelajar? Anda bertanggung jawab sebagai pelayan? Anda bertanggung jawab nggak dalam pacaran Anda, dalam pergaulan Anda? Ini semua akan dihakimi. Kayaknya nggak rela muka lo. Gak apa-apa, lain kali jangan undang khotbah saya. Undang aja pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya, supaya enak Anda masuk nerakanya. Halo. Kayaknya gagal fokus lo nih. Yuk jujur yuk. Ibadah yang sejati bicara menerima atau memberi? Ibadah yang sejati bicara menerima atau memberi? Kalau menerima itu ibadah Gunung Kawi. Kalau tersinggung, siapa suruh dan saya khotbah? Ibadah sejati bicara memberi, bahkan dia harus memberi, berkorban. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan itu menerima atau memberi? Berkorban, dia harus memberi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Jujurlah, banyak nggak gereja-gereja menekankan datang ke gereja sakit lu sembuh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya jodoh dapat jodoh, yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Banyak nggak gereja menekankan begitu? Jawab dong.
Itu bukan ibadah sejati. Itu kalau nggak boleh simpan, itu ibadah palsu. Itu mulai ngelawan muka lo kan. Anda ke gereja sakit lu sembuh nggak penting. Bohong lu sembuh penting. Tuh jarang amin. Kalau begini jarang amin. Jarang kan. Anda ke gereja sakit lu sembuh nggak penting. Sombong lu sembuh penting. Malas lu sembuh penting. Perjinahan, buka situs porno lu sembuh penting. Ini penting. Nah, mulai kurang aminnya kalau begini. Saudara, kalau ada orang sakit umurnya 3 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Kalau dia sembuh berarti dia beriman nggak? Enggak. Ayo dong, kesembuhan bukan ukuran iman. Udah terlalu banyak kita dikelabui. 10 orang sakit kusta, pernah baca nggak? Datang ke dukun atau ke Tuhan Yesus? Jawab, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang beriman? Loh, kenapa bukan 10? Karena kesembuhan bukan ukuran iman. Ngelawan lagi muka lu. Susah. Beriman itu bukan bicara menerima. Beriman itu bicara berkorban. Terlalu banyak dikelirukan firman Tuhan. Susah. Siapa disebut bapak beriman? Abraham. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Janji. Berarti Abraham bicara memberi atau menerima? Bukan situ Abraham dulu disebut bapak beriman. Karena beriman itu bukan pada janji Tuhan. Tuhan pernah ingkar janji gak? Jawab dong. Tuhan pernah terlambat janjinya? Ya udah pasti. Gak usah beriman sama janji Tuhan, pasti datang. Berikutnya, Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik, yakni Ishak. Karena Abraham sempat buka cabang. Nyambung gak sih lo? Dia punya istri, anak tunggal dari istri cabang, Ismail. Bukan Ismail, yakni Ishak. Dipertajam, yang kau kasih. Berikutnya Tuhan bilang apa? Belilah dia Fortuner atau Pajero, gitu. Kagak. Karena iman bukan bicara menerima. Beli dia apartemen di Gading Serpong atau di Serpong Bekasi. Kagak tuh. Apa kata Tuhan? Sembeli dia bagiku. Halo, itu perintah atau janji? Perintah. Abraham manusia biasa atau robot? Biasa. Ada konflik nggak di batin dia? Pasti. Tapi akhirnya taat nggak? Taat. Itu iman. Tepuk tangannya cuma satu orang. Aduh, Kristen udah gagal fokus. Mana jemaat lebih suka beriman? Beriman sakit sembuh atau beriman memberikan perpuluhan? Mana jemaat lebih suka? Jawab dong. Sakit sembuh. Iya, makanya Tuhan bilang apa? Lebih banyak orang terpanggil, tapi yang hilang lebih banyak. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena sedikit orang gereja itu beriman. Lebih beriman sakit sembuh daripada memberikan perpuluhan. Mana jemaat lebih suka sakitnya sembuh atau dia memberikan perpuluhan? Lebih suka sakit sembuh. Tuh kan Anda salah undang saya khotbah. Dan kali undang pengkhotbah lain. Karena rata-rata di gereja suka kesembuhan, gak suka kebenaran. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidupnya. Akhirnya ketawa Anda mengandung kepedihan. Ada nggak orang Kristen menyembah terharu-terharu, tapi kelakuan sehari-hari masih mengharukan? Banyak. Karena nggak berubah. Ada nggak orang Kristen menyembah gemetar-gemetar, tapi bawa motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia? Saya tahu ada orangnya di sini, tahu saya orangnya. Mau saya kasih tahu? Lagi ngeliat saya dia, itu dia orangnya. Aduh.
Lu mau menipu aja kerja lu. Catat ya, Tuhan sedih kalau Anda naik motor lawan arah. Benar-benar menolak pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib. Tuhan sedih kalau Anda naik motor lawan arah. Lebih sedih lagi kalau Anda dengar khotbah ini nanti masih lawan arah. Itu kesurupan namanya. Orang begini mau sakit sembuh, ya rusak lah. Belajar kita apa sih beriman, apa sih yang berkenan di mata Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita, Markus 14 ayat 3 sampai 11. Markus 14 ayat 3 sampai 11. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Anda baca ayat yang genap. Ayat 11 ayat terakhir kita sama-sama. Markus pasal berapa Bapak Ibu Saudara? Ayat berapa? 3 sampai 11. 3 sampai 11. Kita bergantian, saya mulai. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Lanjut. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepada. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu dengan Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua rasul itu, sama-sama mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara yang kekasih, ada dua pribadi disorot dalam dua perikop ini. Satu pribadi seorang wanita, satu pribadi seorang pria. Seorang wanita ini, tahu nggak? Ada yang tahu nggak dia latar belakangnya apa? Halo? Wanita yang memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya, dia curahkan ke atas kepala Yesus. Siapa perempuan ini? Ada yang tahu nggak latar belakangnya? Halo? Udah pada makan malam udah? Kayaknya lu semua loh. Siapa perempuan ini? Latar belakangnya apa? Pelacur. Ulangi. Pelacur. Perempuan ini latar belakangnya pelacur. Si pria namanya Yudas Iskariot. Latar belakangnya apa? Murid Tuhan Yesus. Sangat kontras. Yang satu pelacur, yang satu murid Yesus. Tolong jawab. Seharusnya mana yang lebih rohani? Murid Tuhan Yesus. Tapi pada kenyataannya mana yang lebih rohani? Ngerti kan? Halo? Di mana kata kuncinya? Di mana kata kuncinya? Catat bebek. Kata kuncinya di mantan. Ulangi, di mana? Perempuan ini jadi mantan pelacur. Yudas jadi mantan murid Yesus. Nyambung gak sih? Jujur, mana lebih bagus? Mantan pembohong atau mantan jujur? Ngerti kan? Mana lebih bagus? Mantan pemalas atau mantan rajin?
Mana lebih bagus, mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Ngerti kan? Kalau ngerti, kenapa bohong lo, malas lo, pemarah lo sampai sekarang belum mantan-mantan? Nyambung nggak sih? Jangan hanya nyambung, bertobat lo. Kenapa nggak mantan-mantan? Terlalu kita hina Yesus Allah Immanuel menyertai kita. Manusia lama kita belum mantan-mantan. Terlalu kita hina Allah Immanuel. Kalau kita disertai Allah, keteladanan hidup kita nggak di atas rata-rata. Terlalu kita hina. Anda diam, nyambung nggak sih? Siapa di sini jago main bola kaki? Anda bertiga lawan ada saya 2 orang teman, pasti Anda kalah. Kalau saya disertai oleh Lionel Messi dengan Ronaldo, 50-0 loh. Nyambung nggak? Wajar nggak saya menang kalau disertai oleh Lionel Messi dan Ronaldo? Wajar nggak? Wajar lah kalau Anda disertai Allah, Anda unggul dalam keteladanan hidup. Kalau nggak wajar loh. Tuh masih ngelawan beberapa wajah saya lihat. Susah. Apa hebatnya sakit sembuh, bohong jalan terus? Apa hebatnya miskin kaya, tapi malas jalan terus? Berzina jalan terus? Ya rusak dong. Buka situs porno jalan terus? Ya rusak dong. Saya sedih. Orang kira sakit sembuh identik bisa masuk surga. Kagak. Buktinya 10 orang kusta, 10 sembuh ekstrim, 9 masuk neraka. Terbalik, 9. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk. Ya kalau nggak percaya, kayaknya ketawa Anda mengandung kepedihan nih. Nggak ada hebatnya sakit sembuh, nggak ada hebatnya miskin kaya. Tapi berubah nggak kelakuan kita, itu hebat. Hidupku bukan aku lagi, nggak? Itu hebat. Amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan, innalillahi. Saudara yang kekasih, harimau mati meninggalkan apa? Ayo yang jelas dong. Belang. Gajah mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan hutang kan? Ketahuan nih yang punya hutang. Kira-kira Anda kalau mati tahun ini sudah wangi nggak kelakuan Anda di depan banyak orang? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, saya takut malaikat kasih backsound. Bohong. Saya takut itu. Orang kan bisa kita bohongi, Tuhan kan nggak bisa. Nanti ya. Khotbah bagus belum tentu melayani Tuhan. Mimpin pujian bagus, main musik bagus, belum tentu melayani Tuhan. Taat pada firman itu melayani Tuhan. Kalau saya khotbah bagus, istri saya bentak-bentak, saya maki-maki, saya nggak melayani Tuhan di mata Tuhan. Mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan, nggak bayar. Lihat sehari-hari. Kalau istri saya kurang hemat berkata-kata, atau kurang hemat, boros. Kalau istri saya ngomel-ngomel, saya tidak buka mulut. Perempuan kalau lagi marah, nalarnya tumpul. Kalau lu jelaskan, makin ruwet sama dia. Kalau istri saya marah-marah, saya tidak buka mulut, saya tatap dia dengan senyum. Saya ngomong sama Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Yesus ada di situ. Saya ngomong, Tuhan,
Energik banget, istriku sehat. Tanda-tanda istri sehat masih bisa ngomel. Kalau istri kita diam lulu, itu tanda-tanda meriang. Kalau istri ketawa melulu, itu tanda-tanda gangguan jiwa. Kalau istri saya marah lagi, tetap saya nggak buka mulut, saya tatap terus dia. Saya bilang sama Tuhan, sungguh aku nggak salah pilih. Cocok banget aku sama dia. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi dia tetap saya nggak buka mulut, tetap saya tatap dia, saya senyum. Saya bilang sama Tuhan, biarkan dia solo karir. Aku tidak tertarik duet. Gak usah ketawa, bertobat aja. Kalau istri saya marah lagi, tetap saya nggak mau buka mulut, saya tatap aja dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Manusia langka dia, Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia lon mati, aku lon mati. Dan selalu berakhir istri saya kalah, karena marah itu capek. Akhirnya dia bilang, Pak, aku udah tadi marah-marah, kok Papa senyum-senyum aja. Maka saya bilang, Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak, tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Pendek bisa narsis. Kekuatan laki-laki bukan di badan besar. Kekuatan laki-laki bukan di banyak duit, bukan. Kekuatan laki-laki di ketenangan, di kesabaran, di penuh pengertian. Makanya tidak ada Adam nafsu, yang ada Hawa nafsu. Jangan ketawa lu, bertobat aja lu. Gak ada, lu cari di kamus bahasa Indonesia kata Adam nafsu. Gak ada Adam nafsu, itu gak ada. Yang ada apa? Siapa yang nafsuan? Si Hawa. Kristen. Kalau ada pria sini suka ngomel, kalau ada pria sini cerewet, lu pergi tuh pakai daster lari tuh. Pakai daster lu. Saudara, rohani orang lihat di rumah, bukan untuk khotbah. Bisa khotbah bagus, bisa buat mujizat, bisa terkenal, tapi juga bisa main dalam dosa. Bisa khotbah bagus, mujizat banyak, jamaat banyak, bisa punya istri simpanan. Hati-hati, jangan main-main kepada perintah Tuhan. Beriman itu kelihatan di ketaatan. Taat itu pada perintah, bukan pada janji. Makanya sekarang banyak orang Kristen beriman, usahanya maju, tapi nggak beriman untuk memberikan perpuluhan dan berkorban untuk mendukung pelayanan. Padahal beriman itu berkorban. Menderita muka lu kan. Susah orang Kristen. Makanya perhatikan, perempuan ini bicara berkorban, Yudas bicara menerima. Perempuan ini mencurahkan minyak narus yang mahal, Yudas mau menjual Yesus, dia bicara menerima. Jangan lupa, sadarlah, masing-masing kita punya mental Yudas. Masalahnya, mau nggak malam ini kita persembahkan mental Yudas supaya mental kita bukan bicara menerima, mental kita memberi. Itu tanda hidup, itu nilai. Ada lampu nggak di atas kepala Anda? Halo? Ada? Hidup nggak? Dari mana lu tahu dia hidup? Karena dia memberikan cahaya. Namanya memberi itu hidup. Kalau lampu di atas Anda tidak memberikan cahaya, dia nggak memberi. Copot, buang ke sampah. Kenapa di Israel ada 2 wadah air yang besar? Yang satu namanya laut mati, yang satu lagi danau Galilea disebut laut hidup. Karena danau Galilea itu 800 meter di atas permukaan laut, dia mengalir. Sedangkan laut mati adalah wilayah terendah di bumi, 400 meter di bawah permukaan laut, nggak mengalir, jadi mati. Kalau nggak memberi, nggak mengeluarkan, mati. Kita praktekkan yuk.
Anda makan, nggak kerja, nggak ke toilet, diem aja di situ, mati loh. Gak usah praktekin, pasti mati. Saudara, Kristen itu lebih suka cita memberi penerima. Saya ingatkan Anda, kalau ada jemaat di sini, kalau memberikan perpuluhan masih sulit, lu jauh sekali dari perkenanan jemaat Tuhan. Lu jauh sekali. Jauh sekali. Ini serius. Kristen itu bicara berkorban. Maka lihat ayat 9. Sama-sama kita baca ayat 9. Markus 14 ayat 9. Sama-sama kita baca Markus 14 ayat 9. Ada di layar? Oke. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang dilakukannya ini untuk mengingat siapa? Siapa dia di situ? Perempuan itu. Berarti perempuan ini menggoreskan sejarah. Bapak ibu anak-anak muda, sebelum mati, goreskanlah sejarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Jangan hidup standarnya di biasa-biasa, apalagi standarnya di bawah umum. Jangan, harus di atas rata-rata, harus menggoreskan sejarah. Amen. Jangan mau mati sebelum menggoreskan sejarah. Amen. Ngapain Allah Immanuel? Kita nggak punya keteladanan di atas rata-rata. Di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan mantan pelacur ini akan disebut juga untuk mengingat dia, menggoreskan sejarah. Halo, ada nggak Alkitab di Brasil? Jawab dong. Ada nggak Alkitab di Chili, di Argentina? Ada nggak cerita tentang dia? Ada. Ada nggak Alkitab di Rusia, Polandia, Kyrgyzstan? Ada nggak cerita tentang dia? Ada. Ada nggak Alkitab di Afrika Selatan, di Gambia, di Uganda? Ada. Ada nggak cerita tentang dia? Ada. Ada nggak Alkitab di Cungko? Tahu Cungko nggak? Cina daratan. Ada nggak Alkitab di Korea? Ada. Ada nggak cerita tentang dia? Ada. Di mana saja Injil ada deh. Saya tahun ini 38 tahun jadi hamba Tuhan. Saya doa puasa, Tuhan tolonglah nama saya Riton Huta Barat ada dalam Alkitab. Nggak ada. Doa puasa lagi, Tuhan tolonglah aku 38 tahun melayani Engkau, tolonglah nama saya dalam Alkitab. Tidak ada. Saya ngotot, tolonglah Tuhan. Akhirnya Tuhan ngalah. Oke, beli Alkitab, tulis nama lu di depan. Hanya itu doang. Hanya itu doang. Lu ketawa, nyambung gak sih? Dia pelacur tahu menghargai pengorbanan Kristus. Orang Kristen rata-rata nggak tahu. Saudara, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Perempuan pelacur jadi perempuan mulia. Yudas yang mulia jadi Yudas yang busuk dan buruk. Dan itu bisa terjadi pada kita. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa, soal pilihan. Mau atau nggak mau. Mau nggak jadi perempuan seperti perempuan ini? Ini penting. Caranya bagaimana? Lihat konteks. Kalau khotbah itu lihat konteks. Pertama, Markus pasal berapa yang kita baca Bapak Ibu? 14. Markus ada berapa pasal? 16. Tahu nggak Anda, pasal 14 ada bagian-bagian akhir Yesus di bumi. Karena perikop-perikop berikutnya dia ditangkap, disalibkan. Maka perempuan pelacur ini mau ketemu pribadi Yesus yang mulia. Karena rohanian sahabat itu yang direpresentatifkan ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, imam besar, beda sekali dengan Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi, imam besar jijik sama orang berdosa, nggak bakal ketemu. Apalagi dengan pelacur, jijik mereka. Tapi Yesus lakonnya kok lain. Dia nggak jijik, dia datang untuk orang berdosa. Waduh, dia rindu sekali. Dan pada saat ini dia ada kesempatan ketemu Tuhan Yesus. Tapi terjadi konflik dalam batinnya yang tidak mudah. Tampilkan operator ayat 3. Ayat 3 operator. Perhatikan konteks.
Ayat 3 dikatakan apa? Ketika Yesus berada di orang kaya banget. Kegagalan gereja memberi penghormatan terlalu lebih sama orang kaya. Halo, saya sama orang kaya keras sekali khotbah saya. Ada orang kaya nggak sini? Lihat saya. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Karena saya nggak tertarik uangnya. Saya tidak tertarik dengan uangnya. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Ada orang miskin di sini. Supaya jangan sempurna penderitaan dia. Udah miskin di bumi, sombong lagi lo. Terus mati masuk neraka. Lo penderitaan kok berseri. Artinya di gereja kaya kek miskin kek harus bertobat. Katakan amin. Tepuk tangan. Iya. Entah kaya kek lo entah miskin semuanya harus bertobat. Karena sakit sembuh nggak menyenangkan Tuhan. Kalau sakit sembuh menyenangkan kita, tapi kalau bertobat menyenangkan Tuhan. Jika satu orang saja bertobat, maka si surga bersorak-sorak. Tapi banyak sekali orang lebih suka sakit sembuh daripada bertobat. Turut berduka cita. Itu Simon si kusta, orang konglomerat, diajak teman-temannya orang kaya kumpul di rumah. Yesus datang dengan murid-muridnya, pria semua, sudah budaya Yahudi. Kalau pria kumpul, wanita nggak boleh nimbrung. Itu tabu sekali. Tabu sekali. Maka perempuan ini mau ketemu Tuhan Yesus, konflik dalam hatinya. Konflik, rasanya, aduh jangan masuk, diusir nanti saya. Apalagi kalau kita teliti, perempuan ini pelacur kelas atas atau kelas bawah? Gak rela muka. Kan ada data. Kelas atas atau kelas bawah? Dari mana kita tahu dia kelas atas? Dia punya minyak narwastu yang mahal harganya. Kalau Alkitab berkata mahal, itu nggak relatif, memang benar mahal. Dia high class, kelas atas. Kalau kelas bawah, dia cukup punya minyak angin cap elang. Saya dramatisir sedikit ya. Boleh dong saya dramatisir, kan saya khotbah. Dia pelacur kelas atas. Kalau dia masuk, jangan-jangan Simon si kusta orang kaya dengan teman-temannya pernah pakai dia. Tidak bisa loh. Khotbah itu harus konteks. Maka ada konflik gak di batin si pelacur itu masuk? Ada. Lebih lanjut, akhirnya dia masuk gak? Kenapa? Karena budaya Kristiani dia hidupkan. Apa itu budaya Kristiani? Sangkal diri. Anda Bapak Ibu harus tahu, lifestyle kekristenan itu sangkal diri. Karena hanya dua kemungkinan, jangan pura-pura nyambung. Hanya dua kemungkinan. Kalau Anda nggak terlatih sangkal diri, pasti Anda sangkal Yesus. Hanya dua kemungkinan. Lu nggak mau sangkal Yesus, sangkal diri. Harus militan tidak sangkal diri. Mulai dari mana? Mulai dari perkara yang kecil. Apa itu? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik sama pasangan atau keluarga. Tetap kita bangun pagi baca Alkitab. Itu latihan sangkal diri. Maafkan saya Bapak Ibu anak-anak muda, kalau Anda nggak ada gairah bangun pagi baca Alkitab, maafkan saya, masih bobrok rohani itu. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Nggak ada orangnya di sini, nggak ada yang ngaku. Malah sempat lagi mimpi makan capcay. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab tiap hari. Terus nyanyinya apa? Aku mengasihi engkau, kau yang langsung malaikat bilang apa? Tuhan ini bohong ya. Iya. Gua sambar ya, mau disambar malaikat. Tuhan jangan. Tuhan ini bohong. Bertahun-tahun nyanyi, aku mengasihi kau terindah. Kenyataannya tindakannya nggak sesuai, nggak konsisten. Gua sambar ya. Tuhan jangan.
Tuhan, kenapa kau sabar sekali? Ya, nanti kuutus hambaku Rituan Huta Barat khotbah di situ. Bertobat nanti mereka. Amin. Amin. Jangan senang dulu, dialog malaikatnya belum selesai. Oh, jadi bertobat ya Tuhan? Iya. Sorry Tuhan, apalagi kalau mereka nggak bertobat, ya udah sambar aja. Jadi kalau lu sambar nanti saya nggak punya utang sama lu. Setiap perkara yang kecil, capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik nggak konflik sama pasangan sama keluarga, bangun pagi jam 4, kepagian 4:30 lah, kepagian. Kenapa nggak sabar petir loh? Begitu kita bangun jam 4, jam 4:30, pasti kita dengar dua suara. Jangan pura-pura bolot loh. Dengar dua suara. Suara pertama suara Tuhan. Anakku, kau bangun hari ini karena kasih karunia-Ku. Naikkanlah syukur pujian, ambil Alkitab bacalah. Itu suara Tuhan. Suara diri apa? Masih gelap. Lanjutkan tidurmu jilid kedua. Lu mau sangkal siapa? Sangkal diri atau sangkal Tuhan? Halo, rohani lu bukan di penyembahan, rohani lu bukan di khotbah, rohani lu bukan di bahasa roh, rohani lu di sangkal diri pertama. Kalau kita naik mobil buru-buru tiba-tiba dipepet, dengar dua suara kan? Suara pertama suara Tuhan, balaslah kejaran kebaikan. Remlah, biar dia duluan, mungkin dia kebelet. Udah selesai. Tapi suara kita dong apa? Kurang ajar dong. Pepet balik, kita pepet balik. Dia pepet lagi, kita pepet lagi. Dia naik trotoar, puas kita ke Penuhan Roja. Dan pura-pura gak nyambung loh. Udah gitu terus sampai di gereja nyanyinya apa? Kau yang mau disamber loh. Mau disamber loh. Jangan ada dusta di antara kita lah. Orang bisa kita bohongi, Tuhan mana bisa kita bohongi. Mobil lu dipepet balik. Lu mobil lu dipepet balik. Paling di belakang mobil lu ada stiker tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Wah, sempurna banget. Sempurna banget. Kristen. Kayaknya lu salah ngomong saya khotbah lu. Dibongkarlah kemunafikan kita semua ini. Saudara, jangan-jangan dari tadi nyanyian kita sedang menyakiti Tuhan. Penyembahan, pujian, khotbah kalau nggak didasari ketaatan, nyampe ke telinga Tuhan itu mengejek Tuhan. Penyembahan, pujian, khotbah kalau nggak didasari ketaatan, nyampe di telinga Tuhan itu mengejek Tuhan. Makanya penyembahan, khotbah, pelayanan harus didasari dengan ketaatan absolut dalam kehidupan sehari-hari. Gagal ulangi sampai menjadi bagian kehidupan. Tapi orang Kristen cengeng-cengeng, nggak tahan banting, lebih tahan banting setan daripada jemaat. Saya gembala jemaat satu jemaat di Pondok Indah. Asal mau ibadah saya berdoa, kami berdoa, tim setengah jam sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu doanya apa? Dalam nama Yesus, iblis dan roh jahat, roh kegelapan tidak boleh ambil bagian dalam ibadah. Kami ikat, kami tolak, kami usir, keluar dia. Minggu depan datang lagi nggak deh? Datang iblis itu. Saya tanya, kita ikat lagi. Dalam Yesus, ibadah hari ini tidak boleh iblis intervensi. Kami ikat, kami tolak, kami usir, keluar dia. Minggu depan datang lagi ya? Datang. Makanya kita terus berdoa. Lain dengan jemaat. Kalau jemaat kita usir, keluar. Minggu depan datang lagi ya? Nggak datang. Jangan pura-pura nggak denger loh. Jemaat yang gampang tersinggung, yang gampang pemarah, yang gampang ngambek, nggak usah nyanyi. Ku tak akan. Ini cocok setan daripada lu. Lu ketawa enggak? Jangan-jangan setan lebih cocok. Ku tak akan, lebih cocok dia. Diusir dia balik. Lu diusir sekali, ngambek, pindah gereja. Lucu-lucu sedih. Sangkal diri. Halo, rata-rata orang Kristen itu nggak berubah. Jujur ya. Mana orang Kristen lebih mudah tidak terlambat? Ke gereja atau ke bandara?
Jawab. Tuh ketawa lu mengandung kepedihan. Saudara, bandara dari sini lebih jauh banget daripada rumah lu ke gereja. Tapi survei membuktikan kalau pesawat lu ke Bali jam 7 malam, sampai bandara jam berapa? Ngerti kan? Kalau ibadah kita jam 7 malam, sampai gereja jam berapa? Kan ngerti kan? Yang terlambat tolong tersinggung. Siapa suruh saya khotbah? Jemaat saya sendiri. Kenapa terlambat gereja? Rumah lu di Pondok Indah, gereja di Pondok Indah. Kenapa terlambat lu? Berapa kali lu setahun ke Inggris? Dia ada usaha di Inggris. 4 kali setahun Pak Pendeta. Pesawat lu jam berapa? Jam 8 malam. Sampai di bandara jam berapa? Jam setengah 6. Kok gereja lu terlambat? Ujung-ujungnya duit. Ngerti kan? Kalau terlambat di bandara, angus tiketnya, duit kan? Kalau terlambat di gereja, udah lewat kolektanya. Dan pura-pura nyambung lah. Lain kali jangan undang saya khotbah, menyembah, gementar-gementar, kelakuan gak berubah. Itu kan ngejek Tuhan. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan firman hari ini, supaya kalau tahun ini meninggal agak beres hidup kita ini. Sangkal diri. Saya ulangi, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu kegiatan-kegiatan rohani. Tinggal di rumah saya 6 bulan, lihat sehari-hari, nggak rela makan. Yang berikutnya lihat ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon Kusta, dan sedang duduk makan, datang dia masuk karena disangkal diri, membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lanjutnya apa katanya? Setelah dipecahkannya layar buli-buli. Tahu nggak? Ada statement apa balik sikap dia memecahkan? Ada statement hidup. Saya putus hubunganku dengan manusia lama di balik pemecahan itu. Orang Kristen yang bijak pasti dia mau membawa kehidupan lamanya yang masih hidup di bawah kaki Tuhan. Tapi kan gak banyak orang Kristen yang bijak. Rata-rata orang Kristen itu Kristen yang ruwet. Jujur ya. Mana kita lebih suka? Ingat kejelekan diri sendiri atau ingat kejelekan pasangan? Jawab dong. Iya. Makin ruwet. Mana kita lebih suka? Ingat kebaikan diri atau ingat kebaikan pasangan? Iri. Makin sempurna ruwetnya. Mana kita lebih suka? Menuntut diri sendiri berubah atau menuntut pasangan berubah? Iya. Kita manusia ruwet. Makanya sulit sekali kita putus hubungan dengan manusia lama kita. Mungkin ya, saya punya manusia lama lebih buruk dari Anda mungkin. Tapi bukan itu yang menentu. Berapa banyak manusia lama kita selesai. Itu jauh lebih penting daripada soal banyak tidak banyaknya latar belakang keburukan kita. Kalau saya jahatnya, sifat saya jahat 50, Anda 20, kan lebih banyak saya. Tapi kalau saya udah bertobat 50%, tinggal 25, Anda 20 bertobat cuma 2 biji, Anda 18, saya 25, tetap saja saya lebih rohani di mata Tuhan. Karena lebih banyak putus hubungan manusia lamanya. Maka bijak sekali Anda Bapak Ibu pulang dari tempat ini, ambil kertas folio atau kuarto yang kosong, siapkan pulpen Anda, catat kejelekan Anda, manusia lama Anda. Jujur aja, di hadapan Tuhan nggak masalah kalau kau kelemahannya. Saya lemah dalam hal uang, tulis aja. Saya lemah dalam hal seks, tulis aja. Saya lemah dalam hal malas, saya lemah dalam kesombongan. Tulis. Jauh lebih mujizat di mata Tuhan kita sembuh daripada manusia lama daripada sembuh daripada lumpuh berjalan. Lebih mujizat sembuh daripada manusia lama. Putuslah hubungan kita dengan manusia lama kita. Jangan terlalu kita langgengkan manusia lama kita di dalam kehidupan ini. Ada anak muda
Berkumpul mereka kompak 8 orang, tutup tahun di Pulau Seribu. Naik bot mereka, bot pribadi salah teman, bawa minuman keras. Sampai di pulau dia mereka main gitar, nyanyi, minum mabuk habis-habisan. Terus temannya salah satu nyelutup, yuk udah larut malam kita pulang. Mereka semua naik perahu, nyanyi, dinyalakan mesin, terus mereka nyanyi sambil tertidur. Terbangun mereka siang, masih dekat pulau. Kenapa? Nyalain perahu, talinya belum dilepasin. Halo, ngerti gak? Rata-rata orang Kristen tali manusia lamanya belum putus. Jangan pura-pura gak dengar lah. Putuslah. Jarang amin kalau kot begini. Putuslah. Pak, aku masih suka berzina. Itu jijik. Tapi lebih jijik lagi, kau suka berzina, kau gak mau putusin. Sama Tuhan, Tuhan suka kau mengakui dan kau putuskan. Pak, aku masih buka situs porno, putuskan. Pak, aku masih ngelawan orang tua, putuskan. Tuhan lebih suka jemaat model begini daripada jemaat yang suka sembuh tanpa pertobatan. Halo. Ada bapak-bapak relatif masih muda, umur 51 tahun, badannya ringkih kayak 68 tahun karena perokok berat. Merokok batuk-batuk. Dia datangi saya, "Salam Pak Pendeta." Dia salam dapat saya. Salam. Bapak dengar batuk saya nggak? Ya dengar lah Pak, saya nggak budek. Kenapa Pak? Pak Pendeta, paru-paru saya sakit sekali, tolong sembuhkan saya. Ya Tuhan, dimakan rokok ngomong kesembuhan. Bilang Pak, bukan Tuhan yang tak sama lo yang tak sama Tuhan. Ngerti Pak Pendeta? Ngerti? Ya siap lagi rokok. Kalau ngerti, lu berhenti merokok baru kita doakan. Enak aja lo. Lu nggak taat Tuhan yang taat. Ngawur lu. Berhenti merokok baru kita berdoa. Apa dia bilang? Pak Pendeta Ridwan, saya jujur, saya nggak bisa berhenti merokok. Iya nekat pakai jujur. Langsung bilang, Pak, saya lebih jujur dari Bapak. Kalau Bapak nggak mau berhenti merokok, berhentilah bernafas. Selesai. Enak aja. Nyambung nggak? Ada yang ngerokok nggak sini? Lihat saya. Kalau nggak berhenti jangan minta kesembuhan. Emang Tuhan babu lu apa? Kristen nggak taat tapi Tuhan mau taat sama dia. Itu kekejian. Perempuan ini putus hubungannya dengan manusia lamanya. Berikutnya kalimat terakhir ayat 3. Apa kalimat terakhir ayat 3? 1, 2, ya. Setelah dipecahkannya air bunuh-bunuh itu apa? Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Yudas marah. Kalau kita bandingkan dengan kitab Yohanes, ini Yudas. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Yudas kaya rohani. Seolah-olah dia mau mempersembahkan, enggak, dia mau nilep. Dia sebut jumlah harganya 300 dinar karena sudah dipecahkan. Coba misalnya nggak dipecahkan, diserahkan ke Yudas sebagai bendahara murid-murid Yesus, pasti dia diam-diam dia jual ke Senen. Dia ngaku apa? Guru, udah laku 140 dinar. Karena 160 dinar lebih dia kantongin. Karena dipecahkan disebut jumlahnya. Menunjukkan apa? Perempuan ini berkorban Bapak Ibu. Tahu nggak kurs kualitas konteks masa kini 300 dinar lebih? Sama dengan gaji 1 tahun. Orang Kristen latihan memberikan perpuluhan aja sulit, apalagi gaji sebulan dikasih. Gaji 1 tahun. Tahu kan 1 hari upah itu 1 dinar. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Dipotong hari Minggu 52 hari, 313. Dipotong 1 Muharram, pokoknya 300 dinar lebih. Dia persembahkan. Jangan cari orang
bisa disebut pahlawan kalau nggak berkorban. Untuk anak sekolah minggunya 50 orang, ayamnya 40, ada ibu-ibu langsung ambil 2 supaya makin kurang lagi. Kalau ada di sini tolong bertobat, bukan kebetulan kau di sini. Tapi lebih ngeri lagi, kau dengar khotbah ini, kau tunjuk suami kau supaya berubah. Kau tunjuk suami, ngeles kau. Atau kau dengar firman ini, kau pikir, kenapa temanku nggak datang? Cocok kali nih sama dia. Enggak, ini cocok sama kau. Kau ditembak Tuhan masih bisa ngeles. Berarti kau lebih jauh dari Tuhan dong. Tuhan nembak masih nggak kena kau. Kalau kau jauh lebih jauh dari Tuhan, mimbar ini surga, kau mati nanti kelewat surganya. Iya kan? Kalau nggak percaya mati lah nanti malam. Jangan dengar firman masih ngeles kau. Susah. Ketawa kau mengandung kepedihan, susah kisah ini. Saudara yang kekasih apa? Berkorban, itu salah satu ciri utama Kristen. Sangkal diri dan pikul, itu bicara berkorban. Jangan ngorbanin orang lah. Lebih baik kita menghormati orang daripada cari penghormatan orang. Lebih baik orang dapat tempat duduk daripada kita dapat tempat duduk, orang lain nggak dapat. Kalau itu dibudayakan di gereja ini, pasti diberkati gereja ini. Apa setelah amin? Bertobat. Ya karena nggak ada rohaninya kata amin amin, tapi kalau nggak berubah kan si amin anak Pak Hanafi nanti nongol. Iyalah. Amin, tepuk tangan, haleluya. Itu belum tentu rohani kalau nggak ada perubahan. Akhirnya itu jadi tradisi doang. Maka berikutnya apa? Lihat ayat 6. Ayat 6. Ketika murid-murid provokator si Yudas terprovokasi Petrus dan kawan-kawan, ikut mereka memarahi perempuan ini. Ayat 6 sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi Yesus berkata, mengapa kamu jangan dia? Itu lagi model Kristen. Ciri utama Kristen apa? Lakukanlah sesuatu perbuatan yang baik di mata Tuhan, bukan di mata orang. Nggak peduli mata orang. Lakukan sesuatu perbuatan baik di mata Tuhan. Tuhan bilang, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Tuhan ini bisa dibohongi nggak? Tuhan bisa dibohongi nggak? Enggak. Memang Tuhan lihat artinya, dia melakukan yang baik padaku. Kristen itu ukurannya di hadapan Tuhan. Saya kalau bilang, Pak Ridwan, khotbah Bapak bagus ya, tapi Bapak jadi suami nggak bagus. Saya nggak suka. Mendingan saya jadi suami yang baik di mata Tuhan daripada khotbah baik. Ini lebih penting. Saudara, agama Kristen seperti yang saya tadi ulangi, agama tanggung jawab. Jadilah suami yang baik di mata Tuhan. Jadilah istri yang baik di mata Tuhan. Jadilah orang tua yang baik di mata Tuhan. Jadilah anak-anak yang baik di mata Tuhan. Jadilah menantu, jadilah mertua yang baik di mata Tuhan. Jadilah ipar yang baik di mata Tuhan. Anak-anak muda, pilihlah pergaulan yang baik di mata Tuhan. Pacaranlah yang baik di mata Tuhan. Tuhan tak bisa Anda bohongi. Kalau ini ukurannya, pasti rohanimu bagus. Yang baik termasuk khotbah yang baik di mata Tuhan, walaupun gak disukai. Ini penting. Kasihlah persembahan yang baik di mata Tuhan. Kasihlah perpuluhan yang baik di mata Tuhan. Selalu yang baik. Termasuk apa tadi? Naik motorlah yang baik di mata Tuhan. Menyembah gemetar-gemetar. Naik motor masih lawan arah. Orang lain gemetar sama kau. Kesurupan kau masih itu. Yang baik di mata Tuhan. Pendeta Anda, gembala Anda bisa Anda bohongi. Tuhan gak bisa Anda bohongi. Tuh, jarang amin kalau khotbah begini. Jarang, diem melotot. Saudara, mendingan khotbah yang menyakiti telinga, tapi telinga Tuhan adem, daripada khotbah enak-enak, telinga Anda adem, telinga Tuhan merah. Nanti lagi khotbah, Tuhan bisikin saya nanti, Ridwan, nanti kau pulang ke Cinere lewat mana kau? Habis saya nanti, habis di Pegat dia nanti. Yang baik di mana? Gunakanlah uang yang baik di mata Tuhan. Kalau ada di antara Anda masih main judi, pasang togel, aduh menjijikkan sekali itu. Yang baik di mata Tuhan. Pasti lempeng rohani kita. Itu dilakukan perempuan ini. Tuhan ngomong, gak pernah ngomong sekedar lip service. Dia ngomong yang sebenarnya.
Dia telah melakukan yang baik padaku. Artinya apa? Lu nggak yang baik padaku, tunjuknya murid-muridnya. Seolah-olah begitu. Dia lakukan, kenapa kalian marah? Kalian lakukan ini sesuatu yang menyakitiku. Dia melakukan yang baik. Jangan kita seperti murid Yesus, dekat Yesus, masih suka melakukan yang menyakiti hati Yesus. Itu kontraproduktif, itu kacau tuh. Bagian-bagian terakhir, ayat 8. Sama-sama kita baca terutama kalimat pertama, ayat 8. 1, 2, ya. Ia telah melakukan. Stop. Tuhan tidak pernah menuntut yang gak dapat kita lakukan. Tuhan lebih mengenal diri kita daripada diri kita mengenal diri kita. Bahkan Tuhan lebih mengasihi diri kita daripada diri kita dalam mengasihi diri kita. Kalau Tuhan suruh, kasihlah istrimu. Kalau Tuhan suruh, turut pada suamimu. Kalau Tuhan suruh, hormatilah orang tuamu. Kalau Tuhan suruh, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Semuanya itu bukan soal bisa atau tidak bisa, soal mau atau nggak mau. Karena pasti dapat. Nggak mungkin Tuhan suruh yang nggak dapat. Katakan amin. Termasuk memberikan perpuluhan, termasuk baca kitab tiap hari. Itu yang dapat kita. Nggak mungkin Tuhan menyuruh yang tidak dapat kita lakukan. Jangankan Tuhan, kita saja seorang bapak nggak mungkin menyuruh anak kita yang nggak bisa dilakukan. Nggak mungkin. Misalnya dulu anak saya masih kuliah, saya bilang, "Nak, semester berapa?" "Semester 5 Pak." "Semester 6 beli apartemen untuk papa ya?" "Ya nggak bisa, aku lagi kuliah." "Harus beli." Itu bapak gangguan jiwa. Nggak ada orang tua menyuruh anaknya yang nggak dapat dilakukan, apalagi Tuhan. Halo, yang terlambat mulai detik ini nggak boleh terlambat. Tuh, nggak ada amin kan? Udah amin. Yang malas baca Alkitab mulai saat ini nggak boleh malas baca Alkitab. Yang nggak memberikan perpuluhan, jangan lagi memberikan perpuluhan. Itu pelajaran yang bagus sekali kita untuk bicara berkorban. Yang tidak mengampuni, jangan lagi nggak mengampuni. Semua yang Tuhan suruh itu yang baik di mata Tuhan. Makanya dialamatkan pujian sama orang yang sekarang statusnya mantan pelacur. Tuhan Yesus katakan lanjut ayat 9 kepada Yudas, kepada Petrus, kepada Yakobus dan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu, hai murid-muridku, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang lakukan mantan pelacur ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kalau perempuan ini tahu menyikapi betapa besarnya kasih Tuhan, kenapa kita nggak bisa habis-habisan lah? Ini penting. Begitu Yesus mengatakan sesuatu yang mulia, apa yang lakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jengkel Yudas. Ayat 10, 11. Ayat 10 dan ayat 11. Dimulai dengan kata apa? Lalu pergi. Karena Yudas nggak suka dengan kalimat Yesus yang terakhir itu. Dia marah, dia pergi. Arahnya bukannya berkorban, tapi apa? Salah seorang dari kedua belas murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk apa? Penekanannya bukan menyerahkan, menjual Yesus kepada mereka. Ayat 11, ayat terakhir. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Yudas bicara menerima, perempuan itu bicara berkorban. Beda sekali. Makanya terlalu bahaya gereja kalau ditekankan. Datang ke gereja sakit sembuh, datang ke gereja yang nggak punya anak jadi dapat anak, yang nggak punya rumah dapat rumah. Itu bahaya sekali. Jadi apakah kita nggak boleh dapat rumah? Nggak usah ajarin Tuhan dalam memberi rumah. Dia lebih sayang kepada Anda daripada Anda sayang kepada Anda. Saya beberapa waktu lalu khotbah di Cina Daratan. Mereka tidak ada lagu-lagu tentang janji Tuhan, nggak ada. Mereka tidak ada bicara bagaimana kami menerima berkat. Nyanyiannya, khotbahnya arahnya apa? Tolong kami setia sampai mati. Itu aja. Fokusnya aja dong. Tolong kami setia sama ini. Saya pancing. Kenapa kalian nggak tertarik dapat berkat? Pak Pendeta, nggak usah ajarin Tuhan memberi kepada kita. Nggak usah ajarin, dia lebih tahu. Militan sekali pengenalan Tuhan walaupun kelihatan sederhana.
Tuhan nggak pernah lupa janjinya. Kalau ada janjimu seperti fajar pagi hari, itu apa? Nggak usah ingatin, nggak usah kau ingatin gue udah tahu. Tuhan nggak perlu kita ragukan, diri kita perlu kita ragukan. Makanya saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu, termasuk si Jason. Saya bilang apa? Kalau nggak boleh sama sekali, nggak ada, tolong kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Lebih suka lagu-lagu tentang taat dan setia, karena itu perjuangan kita. Ku berjuang sampai akhirnya. Nah, kan kurang semangat kalau bicara setia, kurang semangat. Kau dapati aku tetap setia. Kira-kira malaikat kasih backsound bohong gitu nggak? Uji batin kita. Maka gereja ini walaupun sederhana, tetap tekad kesetiaan yang paling penting. Karena Tuhan bukan memfokuskan gedung megah, Tuhan nggak memfokuskan jemaat banyak, Tuhan memfokuskan setia nggak kita. Ambil keputusan Bapak Ibu. Jika ada dosa dan kejahatan ditegur secara langsung atau tidak langsung, tinggalkan, jangan pertahankan. Merusak diri. Mulai biasakan sangkal diri. Karena diri kita nggak cocok jadi Tuhan bagi diri kita. Jangan kesukaan kita yang diperjuangkan, kesukaan Tuhan yang kita perjuangkan. Melalui hadirnya Immanuel, melalui hadirnya Roh Kudus menyertai kita, menolong kita, fokuskan kesukaan Tuhan. Maka nggak ada lagi kita mempertahankan manusia lama kita. Terlatihlah kita berkorban. Jangan mau mati sebelum menggoreskan sejarah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat bangkit berdiri dan tepuk tangan yang keras buat Tuhan.